Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini. Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah. Semua hari sangat penting. Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik. Masing-masing kita adalah pemberi informasi. Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline, inilah kabar hari ini. Halo kerabat, video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang doa bersama atas wafatnya sosok tokoh pendidik Konawe Selatan, almarhumah Hajah Hanami Laami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan tokoh pendidik Konawe Selatan atau Konsel, Hajah Hanami Laami binti Laami. Terlihat atas kepergian, suka duka menyelimuti cakrawala langit Konsel dengan berpulangnya ke rahmatullah sang guru yang dikenal baik. Dalam acara doa bersama yang dihadiri sejumlah tokoh dari Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Haji Lukman Abu Nawas, Bupati Konsel Haji Surunudin Danga dan istri, Wakil Bupati Konsel Rashid, Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo dan para pejabat lainnya serta masyarakat yang mayoritas anak didik almarhumah pada Sabtu 19 Juni 2021. Dalam acara doa bersama yang begitu hikmat, apalagi dengan siraman rohani yang dibawakan oleh Kiai Haji Murtado Hanafi yang sangat menyentuh relung hati para tamu yang hadir. Kiai Haji Murtado Hanafi mengangkat kisah hidup dan mati, serta mengupas arti ayat-ayat Sang Ilahi yang diturunkan ke dunia. Kerabat Sultraline, subscribe channel ini, jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen. Saksikan terus video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Usai doa bersama, Bupati Haji Surunudin Danga mengatakan sosok almarhumah sebagai panutan dirinya yang sangat disiplin dan sangat paham dengan kondisi daerah. Saya sejak kecil sudah kenal beliau. Beliau panutan yang baik bisa memberikan contoh buat generasi kita, orangnya disiplin, dan sangat paham beliau. Memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain atau masyarakat kita. Senada dengan itu, Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo mengatakan sepang terjang almarhumah begitu besar untuk kemajuan pendidikan di Konsel. Bahkan menjadi pelopor pendidik di Konsel hingga atas kepergian dirinya mengaku sangat kehilangan dengan sosok orang tua yang begitu gigih mengajar sekonsel. Sejak 20 tahun yang lalu, almarhumah saya sudah kenal dekat. Karena beliau adalah ipar saya, kakak saya. Dan selama saya kenal sepak terjang beliau luar biasa, baik di dunia pendidikan maupun di dunia sosial kemasyarakatan lainnya. Kalau dunia pendidikan tidak perlu dipertanyakan, bahwa beliaulah salah satu tokoh pendidik yang menjadi pelopor pendidikan di Konawe Selatan. Sampai di akhir hayatnya ribuan anak didik beliau yang hari ini berhasil. Kemudian juga ketika saya terpilih menjadi anggota DPR, saya masih ingat beliau adalah sebagai salah satu tokoh pendiri Koperasi Tina Medina yang saat itu beliau pimpin sangat sukses memimpin koperasi. Sehingga saya katakan bahwa beliau di samping sebagai tokoh pendidik juga tokoh perempuan, tokoh sosial kemasyarakatan, bahkan tokoh ekonomi yang menggairahkan di sekitar Konawe Selatan. Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Haji Lukman Abu Nawas, yang didampingi suami almarhumah menuturkan, almarhumah dianggap seperti orang tua sendiri, ditambah lagi dengan sosok guru perintis pendidikan yang sudah sejak tahun 50-an yang begitu ikhlas mengajarkan kepada anak-anak Konsel, sehingga banyak yang sukses berkat ajaran dari almarhumah. Ditambahkan pula sang suami almarhumah dengan terharu bahwa sosok istrinya itu begitu semangat dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki tekad kuat untuk memajukan anak-anak agar bisa mengenyam pendidikan. Adalah tante saya dan satu lagi dengan ibunda saya, sama-sama dasar guru SD yang merintis pendidikan di Punggaluku sampai di beberapa kecamatan. Sekonsel, beliau itu betul-betul sejak tahun 50 sudah jadi guru. Saya ingat SK mama saya, dia diangkat sebagai guru pertama Tamatan SG Putri Makassar tahun 1957. Saya belum lahir. Jadi tante juga satu rating karena mereka sama permainan. Yang saya banyak dengar cerita
tadi mama saya, baju tantemu Ibu Anami seorang pintar, Iya. luar biasa. Ah, Untuk di konsep kalau perempuan tidak kalah pintar. Dan ini kita bisa barangkali Pak Ketua DPR maupun Bapak, kita nanti abadikan namanya. Iya. Tokoh pendidik. Yang luar biasa. Beliau bukan saja zaman mereka sebelumnya sudah betul-betul ya. Jadi Jadi harapan saya ya. kepada anaknya luar biasa, sudah banyak yang jadi dokter. Ini karena didikan orang tua yang luar biasa, mendidik anaknya untuk sekolah sampai ketika dia jadi. Ini yang kedua, beliau juga sebagai tokoh agama yang selalu agamis, yang selalu menerapkan hidup ini dalam penuh pengabdian kepada Allah dan jangan lupa melaksanakan semua kewajiban kepada Allah. Itu yang saya pegang. Jadi pendidikannya oke, jalan tinggi, kemudian agama selalu dihidup juga kepada kehidupan. Oh ya, Bapak sebagai suami almarhumah, sosok beliau seperti apa di dalam kehidupan Bapak ini? Sosoknya Ibu, Pak, seperti apa ini? Selama saya sama-sama Iya. kawin sejak tahun 65, Iya. beliau itu kita bangun pendidikan di sini. Dari sini kita meningkat lagi, kita ke Kota Kendari, dari Busmeadia saya ke SMA Donomo. Setelah itu kita kembali lagi ke Kendari ke Sunggaluku mendirikan SMA Pancasila. Iya. Setelah itu lahir SMA Negeri Tunggaluku sampai sekarang. Kesan ya. Beliau pensiun Udah pensiun Pak ya? di SMP Unua Raya, Kecamatan. Oh ya, ya Pak. Sebagai kesan terakhir dari Ibu, Sekali pernah saya ada kesan terakhir dari Ibu Pak yang sebelum meninggal. saya tidak bisa ini karena apa saya masih namanya kita ini aja seorang pegawai negeri mendidik anak-anak sehingga apa yang dikatakan Pak Wakil melahirkan S1, S2 sampai S3 sejumlah 3 orang. Itulah terima kasih saya kepada Tuhan dan pada istri saya yang menurut kita sekata dalam hal mendidik anak-anak sehingga Tak ketinggalan Wakil Bupati Konsel Rashid juga menceritakan bahwa almarhumah merupakan guru ibu dan termasuk dirinya apalagi sosoknya begitu totalitas dalam memberikan pengajaran kepada anak didiknya. Beliau ini orang tua kami, mulai dari ibu saya sampai saya diajar oleh beliau. Sehingga beliau adalah sosok pendidik sekaligus orang tua yang ada di Konawe Selatan. Terkhusus di Kecamatan Laya dan lainnya, karena beliau ini sosok guru yang memberikan pendidikan dan beliau totalitas dalam mendidik anak-anak, dan yang hadir ini rata-rata mayoritas adalah bekas anak muridnya beliau, murid-muridnya beliau. Saya punya ibu diajar dengan beliau, termasuk saya diajar oleh beliau, sehingga yang membuat banyak orang datang karena beliau adalah tokoh pendidik di Konawe Selatan. Dari Kompleks Blok MND, jurnalis Ultraline Sri mengabarkan untuk Anda.